Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama saya Fatihah Hanum SPDSD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lebak. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 4 SDN 2 Cilegon Ilir. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1 yaitu pertengkaran antar siswa di kelas. Saat jam istirahat berlangsung, Fatih dan Dava terlibat pertengkaran. Hal ini dipicu karena Fatih tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh Dava. Fatih akhirnya hilang kesabaran dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Fatih, tadi ibu mendapat laporan dari Ayu. Katanya tadi pas jam istirahat, kamu habis bertengkar ya dengan Dava. Apa benar begitu? Iya Bu, habis saya kesal sih. Kesal kenapa memangnya? Itu karena Dava selalu saja mencontek hasil pekerjaan saya Bu. Oh, begitu rupanya. Ya, wajarlah jika kamu kesal dan marah. Sejujurnya, kalau ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu, apa yang kamu perbuat tadi ke Dava? Jelas saya marah Bu, kesal sekali rasanya. Lalu saya maki-maki Dava dan spontan saya mengobrak mejanya Bu. Jadi begitu. Tapi kamu melakukan itu pasti punya alasan
aja mencontek, tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Masa saya diam saja diperlakukan begitu? Iya, iya. Ibu paham sekali. Wajarlah kalau Fatih merasa marah. Fatih merasa tidak rela kalau setiap pekerjaan Fatih seenaknya saja dicontek oleh Dava. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya saja memukul Dava, gitu ya. Iya, Bu. Fatih, ibu di sini tidak sedang mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi coba sekarang kita pikirkan ya, apakah menurut Fatih tindakan marah sampai menggebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Nah, menurut Fatih, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Iya, tepat sekali. Menurut Fatih, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baik, jika memang menurut Fatih itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Fatih lakukan kalau sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Nah, apakah Fatih bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Iya, Bu, saya bersedia. Lalu, apa yang akan Fatih lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan bisa mengendalikan amarah saya, Bu. Kemudian kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya ke ibu selaku guru kelas. Iya, betul. Tindakan Fatih sudah tepat. Pokoknya tetap semangat ya. Dan sekarang nanti ibu akan panggil bapaknya juga. Lalu kemudian harus berbaikan ya dengan teman ya. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, kasus 2. Murid makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Pada saat jam pelajaran pertama berlangsung, Aira sesekali tampak tertunduk. Setelah dihampiri, ternyata ia kedapatan sedang makan di dalam kelas. Selamat siang Aira. Selamat siang, Bu. Aira tahu tidak kenapa Aira ibu panggil? Bu, saya tahu ini karena tadi saya makan saat jam pelajaran berlangsung. Nah, menurut Aira, makan di saat jam pelajaran berlangsung itu merupakan perbuatan yang salah atau bukan? Perbuatan salah, Bu. Iya, ibu tahu makan itu adalah suatu kebutuhan. Ibu juga kalau merasa lapar pasti mau makan. Tetapi kita juga harus tahu kapan kita harus makan. Memangnya tadi pagi Aira tidak sarapan di rumah? Tidak, Bu. Kenapa Aira tidak sarapan? Kalau saya sarapan, nanti terlambat ke sekolah, Bu. Oh, begitu. Memangnya Aira bangun tidur jam berapa? Jam 30, Bu. Kok tidak sempat buat sarapan? Setelah bangun tidur, saya langsung nonton TV, Bu. Terus mandi. Pas pukul 7 lebih saya langsung pergi ke sekolah. Jadi begitu ya. Apa yang Aira lakukan itu sudah benar. Ya, jadi Aira langsung cepat-cepat berangkat ke sekolah sehingga Aira tidak terlambat ke sekolah. Nah, yang mau ibu tanyakan, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama-sama? Masih, Bu, yaitu harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, kalau kamu makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung, apakah kamu sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Tidak, Bu. Nah, coba sekarang kita pikirkan bersama. Mari kita cari solusinya.
Bagaimana supaya Aira tidak lagi makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran berlangsung? Saya akan sarapan terlebih dahulu, Bu, sebelum berangkat ke sekolah dan saya harus bangun lebih awal. Nah, kira-kira kapan Aira mulai melakukan hal-hal yang tadi disebutkan? Insya Allah mulai besok, Bu. Baik, Ibu harap Aira kedepannya dapat menaati peraturan ya, dan juga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan semoga tidak terulang lagi kejadian seperti tadi pagi ya. Aira makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran, pada saat ibu ada di kelas. Iya, Bu, maafin Aira. Iya, terima kasih ya Aira. Sama-sama, Bu. Sekarang silakan kita belajar lagi ya. Berikut tanggapan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih dari kelas 4 SDN 2 Cilegon Ilir. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Fatihah untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Sekarang saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira dari kelas 4 SDN 2 Cilegon Ilir, Kabupaten Lebak, Banten. Tadi saya ketahuan makan di kelas oleh Ibu Fatihah, tapi saya tidak dimarahi, malah diajak berdiskusi dan dicarikan solusi. Saya sangat senang karena tadi sudah mendapat solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Guru, saya berjanji tidak akan makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, dalam penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di sekolah, guru memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Guru mengajak murid untuk mengurai masalah yang sedang dihadapi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid menyadari kesalahannya dan sanggup berkomitmen dengan keyakinan kelas atau aturan sekolah dengan baik dan penuh kesadaran. Murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.